Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Lorita Damayanti dengan NIM 240602669. Hari ini saya akan mewawancarai seorang guru. Beliau yang akan menjadi narasumber saya. Beliau mengajar di SD BPK Penabur dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etika Profesi Guru Sekolah Dasar, dan dosen pengampu Ibu Siti Rukoyah, MPD. Mari simak videonya. Perkenalkan, nama saya Yendra Bersuan, gelarnya Magister Pendidikan Agama Kristen. Saya mengajar di Sekolah Dasar Kristen BPK Penabur Bandung, tempatnya di Jalan Taman Kristina, Blok A. Saya sebagai guru tetap di sana, kemudian jabatan fungsional saya di sekolah sebagai koordinator bidang kesiswaan. Saya sudah mengajar selama hampir tahun. Saya masuk sejak 2014. Ini sebagai guru itu harus berjuang dari mulai KTP, kemudian kurikulum berubah lagi menjadi kurikulum 2013, berubah lagi KPK. Secara pribadi saya cukup mengkritisi para petinggi, mereka dengan mudah tanpa belum tentu sendiri bisa mengajar di dalam kelas, dan kami adalah guru dari sini. Perubahan tersebut ada pertama, kami juga harus belajar cukup banyak dengan teknologi tentunya. Semuanya harus berdasarkan portfolio yang dulunya harus harus dikirim secara file dan sebagainya, itu kami ada sendiri. Nah, kemudian mengenai nilai-nilai Pancasila dan kegiatan kelima itu menyita waktu. Tapi keuntungannya dari ini adalah setiap mata pelajar seperti pertama untuk mengintegrasi semua pelajaran dalam nilai kesukaan tentunya dan nilai-nilai. Kalau dibilang saya cukup dengan kurikulum merdeka, tapi kayaknya perlu guru itu perlu dipersenjatai dengan praktik dulu dengan praktik seperti apa. Bahkan termasuk perubahan sekarang pun tidak banyak berubah dari kurikulum merdeka. Itu project based learning ini mereka jauh lebih baik kita dari yang kemarin, terlalu dalam pelaksanaan. Ya. Oke. Menurut Bapak juga, apa pentingnya etika guru dalam profil pelajar Pancasila? Pentingnya etika guru dalam profil pelajar Pancasila itu sangat penting. Jadi guru ini kan dibubu dan ditiru, artinya sebagai dari pelaksanaan P5 di sekolah. Guru harus jadi contoh, guru harus jadi bagi siswa, tidak mengejar tangan besi, tetapi kemudian memberikan nilai-nilai. Jadi dalam bahasa saya menyebutnya tarik ulur. Ya. Jadi anak-anak itu seperti harus diberikan kebebasan, tetapi juga sesekali perlu dekat sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pendengar yang baik, sebagai orang tua. Apalagi kita dari BPK Penabur, school second home, ini sekolah itu adalah rumah dia. Kami buat siswa itu nyaman, sehingga buat kenyamanan ini mereka belajar jauh lebih baik. Kalau dievaluasi hasil, ya saya percaya cukup tinggi. Apakah ada yang tidak berhasil? Ada juga, karena ada juga siswa yang notabene ABK dan ini agak cukup sulit juga untuk bisa bagi mereka. Ya. Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, jika ada guru yang menilai siswa hanya menilai akademiknya saja tanpa melihat proyek P5 atau sikapnya, menurut Bapak apakah hal itu sudah sesuai dengan etika profesi guru? Ya, profesi guru selain dia melaksanakan administrasi, membuat
apa RPP atau modul atau mungkin video dan sebagainya, juga harus menyiapkan memberi sebuah penilaian. Jadi jika misalnya didapati guru yang menilai siswa hanya akademik tanpa menilai sikap atau perubahan-perubahan kepada siswa dan tidak adil. Sebabnya bahkan saat saya mendapatkan misalnya meminta saya akan menyanyikan sebuah lagu, misalnya lagu kebangsaan begitu, saya memberikan penilaian yang detail. Sampai suaranya harus besar, kemudian harus hafal, nadanya harus tepat, kemudian juga ada sikap-sikap yang adalah suka pada saat dia menyanyikan, bahkan saat dia duduk dan mendengarkan orang lain, gitu ya. Ada tanya ada sesuai benar nyanyinya bagus, gerakannya bagus, dia tidak menghormati temannya. Ini juga bicara soal bahwa ini disampaikan kepada orang tua, sehingga ketika pemberian anak saya yang pintar ini suaranya bagus ini tidak teratur, itu bisa bertanggung ke orang tua murid ya. Rubrik sudah jelas, anak tersebut melakukan kesalahan pada saat dia tidak menghormati temannya saat berprestasi. Jadi rubriknya harus mereka juga kepada orang tua. Oke, baik Pak. Baik, saya akan menyampaikan hasil narasi analisis saya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yelianta Mursyam, terlihat bahwa etika profesi guru adalah pedoman yang sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Guru tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi teladan bagi siswa, rekan kerja, dan masyarakat. Etika profesi ini mencakup tanggung jawab, keadilan, disiplin, dan integritas yang harus diterapkan dalam semua tindakan, baik di kelas maupun di luar kelas. Di era digital, tantangan etika guru semakin kompleks. Guru harus bisa menggunakan media sosial dan teknologi agar profesionalisme tetap terjaga dan informasi yang dibagikan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu, dalam kurikulum Merdeka, guru dituntut mampu menyeimbangkan kebebasan berpikir siswa dengan penanaman nilai moral, sehingga pembelajaran tetap terfokus pada karakter dan pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa etika profesi bukan sekedar aturan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk guru menjadi contoh nyata bagi generasi muda, terutama dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan teknologi. Baik, saya akan menyampaikan refleksi pribadi menurut saya. Dari hasil ini, saya menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tetapi juga soal menjadi teladan dalam setiap tindakan dan ucapan kita. Etika profesi adalah panduan yang membuat guru tetap profesional dan dihormati, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Di kurikulum Merdeka, saya belajar bahwa guru itu harus kreatif, fleksibel dalam pembelajaran, tetapi tetap berpegang pada nilai moral dan integritas. Sedangkan di era digital, guru harus bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial karena perilaku di dunia maya juga mencerminkan profesionalisme dan dapat mempengaruhi citra guru. Secara pribadi, wawancara ini mengajarkan saya bahwa menjadi guru berarti memiliki hati yang tulus, disiplin, dan juga konsisten. Saya terdorong untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dan keteladanan sejak dini mungkin akan saya lakukan agar kelak saya bisa menjadi pendidik yang profesional, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan masa kini. Sekian dari hasil wawancara saya yang bisa saya bagikan. Kiranya hal ini dapat membuat kita sama-sama menilai bahwa etika profesi guru adalah hal yang penting dalam dunia pendidikan, khususnya bagi seorang guru. Saya tutup, terima kasih. Sampai jumpa lagi.